Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan buku The Gambling in Islam pada chapter ketiga dengan judul Pre-Islamic Gambling, Maisir, and Gelap yang membahas tentang perjudian. Ya, dari yang pertama, they will ask you about wine and maisir, say in both is a great sin as well as some use from people their sin in greater than their usefulness. That meaning is mereka akan bertanya kepada kamu tentang homer, minuman keras, dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, dalil keduanya, you believer, wine, maisir, sacrificial stones, and defining a row are an abomination worked by Satan. Thus avoid it. Perhaps you may prosper. Satan just wants to cause hostility and hatred to occur among you in wine and maisir and to bar you from the remembrance of God and from prayer. Those would you not want to stop it. So the meaning is, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Homer Maisir ber, ber menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khomer dan maisir itu dan menghalangimu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka tidaklah kamu berhenti. Quran Surat Al-Maidah ayat 90 hingga ayat 91. Ya, dalil selanjutnya, you believer, do not consume your possession among yourself with worthless frivolity. It is different when they are used for business, mutually agreed upon by you. So the meaning is, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau yang sia-sia, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu seperti saling menukarkan barang atau barter. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya, selanjutnya adalah gambling in pre-Islamic times that took place outside of Arabia did not leave much of reflection in Muslim literature. Is it probable that little of the Indian propensity for gambling was widely known before Al-Biruni wrote his work on India? Although some inkling of it may have penetrated Muslim consciousness much, much earlier, with the introduction of the legendary history of chess. Reference to gambling in Greek literature were not very frequent in the first place, and only occasional remarks on the subject can be found in the translation literature. However, they involved such matters as dream interpretation. Dreaming of dice games means quarreling about money. So the meaning is, perjudian di masa-masa pra-Islam yang terjadi di luar tanah Arab tidak banyak meninggalkan jejak dalam literatur Muslim. Kemungkinan besar kegemaran orang India terhadap judi tidak banyak diketahui secara luas sebelum Al-Biruni menulis karyanya tentang India. Meskipun sedikit tanda-tandanya mungkin telah merasuk ke dalam kesadaran Muslim jauh lebih awal melalui pengenalan sejarah legendaris catur atau dice game. Referensi tentang judi dalam literatur Yunani pada dasarnya tidak terlalu sering muncul, dan hanya sesekali komentar mengenai subjek tersebut dapat ditemukan dalam literatur terjemahan. Namun hal itu melibatkan hal-hal seperti interpretasi, mimpi bermimpi, tentang permainan dadu,
berarti pertengkaran soal uang dan astrologi, yang keduanya sangat berpengaruh di masyarakat Muslim di kemudian hari. So, it meaning teks ini membahas dasar hukum dan sejarah mengenai pelarangan judi atau maisir dalam Islam. Penulisan mengawalnya dengan mengetik ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa judi adalah perbuatan dosa yang dapat menimbulkan permusuhan dan menghalangi ibadah. Meskipun manusia mungkin melihat ada manfaat kecil di dalamnya, seperti ketika kita memenangkan perjudian, kita akan senang mendapatkan dari kelebihan tersebut. Tetapi ketika kita akan kalah, kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar dari perjudian tersebut. Secara historis, teks tersebut menjelaskan bahwa pengaruh budaya judi dari luar Arab, seperti dari India dan Yunani, pada awalnya kurang dikenal oleh masyarakat Muslim awal, kecuali melalui literatur tertentu atau permainan seperti catur atau ramalan. Ditutup dengan catatan sejarah singkat bahwa tokoh kuno seperti Luqman versi pra-Islam juga dikaitkan dengan tradisi bermain maisir atau berjudi sebelum hukum Islam diturunkan untuk menghapusnya. Jadi bisa dibilang judi itu sudah ada di negeri Arab sebelum Muslim datang. Itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Okay. It's not clear whether or not he was identical with the Quranic sage of the same name. The story of inveterate gambler that was another Luqman is master. With its two motifs of the clever slave and the impossible task evaded by Rus, certainly originated in the region north of Arabia. As told by Al-Mubashir, Luqman is Israelite master who had bought him for 30 mitkal of gold, used to play nerd and gambler on it. One day, the bet was that the loser should drink all the water in the river flowing by his house, or redeem himself with something that the winner would demand. Luqman is master lost. He is lost, and the winner, Khomir, the another guy, insisted that he drink the water or lose his eyes. He must drink the water or he will lose his eyes. Luqman advised him to ask the winner whatever he mean that he should drink the water between the bank of the river or the swell of the water flowing through. When, as Luqman knew, he would choose the former alternative, he should tell him to hold up the current. This, of course, he would have to admit he was unable to do. Thus, Luqman is master avoided the obligated resulting for his gambling loss. Ya, jadi penjelasannya ada tidak jelas apakah dia identik dengan orang bijak dalam Al-Quran dengan nama yang sama. Kisah tentang perjudi berat yang merupakan tuan dari Luqman dengan dua motif, yaitu budak yang cerdik dan tugas mustahil yang dihindari dengan tipu muslihat, dipastikan berasal dari wilayah utara Arab sebagaimana diceritakan oleh Al-Mubashir, tuan Luqman yang merupakan orang Israel yang telah membelinya seharga 30 mitkal emas. Terbiasa bermain nard atau sejenis dadu dan bertaruh di atasnya. Suatu hari taruhannya adalah pihak yang kalah harus meminum semua air di sungai yang mengalir di samping rumahnya atau menembus dirinya dengan sesuatu diminta oleh pemenang. Dan seketika si tuan Luqman itu kalah dan si pemenangnya adalah si orang di sebelahnya atau si Khomir bersikeras agar dia meminum air tersebut atau dia akan kehilangan matanya. Luqman menyarankan untuk bertanya kepada pemenang apakah yang dimaksud adalah dia harus meminum air di antara tepian sungai atau aliran air yang mengalir melaluinya. Ketika seperti yang Luqman ketahui, dia akan memilih alternatif pertama. Dia harus menyuruhnya untuk menghentikan aliran arus tersebut. Hari ini tentu saja harus diakui tidak mampu dilakukan. Dengan demikian, Tuan Luqman terhindari dari kewajiban yang timbul dari kekalahan judinya.
For later Muslim, gambling was one of the many vices of pre-Islamic Arabs. They were accustomed to gamble recklessly for their property and their family, women, folk, health. In the Jahiliyah, we are told on the first fictitious authority of Ibn Abbas, a man would gamble Katara with another for his woman, folk, and his property, and whoever defeated his partner would live with the other property and woman folk. There was in fact nothing those benighted people would not gamble on. It it was in the gamble woman and man would gamble with another for his woman, folk, and his property, and whoever defeat his partner would live with the other property and woman folk. There was in fact nothing those benighted people would not gamble on. It was a compulsion that had a firm hold on those affected by it. Gambling for work al-mukhtarah ala jul, and betting for a stake al-munahabah ala rahn. We are practiced at the time of the coming of Islam, as was the case with all other matters that were later on liable to legal classific. So the meaning is, bagi umat Islam di kemudian hari, perjudian adalah salah satu dari banyak keburukan orang Arab pra-Islam atau orang Arab sebelum Islam. Nah, dan keluarga mereka, kaum wanita dan lain-lain pada masa jahiliyah, kita diberitahu berdasarkan otoritas fiktif Ibnu Abbas, seorang pria akan berjudi dengan orang lain demi kaum wanitanya dan harta bendanya, jadi dijadikan sebagai bahan perjudian. Dan barang siapa yang mengalahkan pasangannya akan pergi membawa harta dan kaum wanita milik lawan tersebut. Jadi ketika dia berjudi dengan membawa harta dan wanitanya, mereka berdua sesama membawa barang yang sama, jadi ketika mereka menang, mereka akan memberikan semuanya kepada yang menang. Faktanya, tidak ada hal yang tidak dijadikan bahan taruhan oleh orang-orang yang berada dalam kegelapan tersebut atau perjudian tersebut. Itu adalah sebuah paksaan yang mencengkeramkan kuat mereka yang terkena dampaknya. Perjudian untuk mendapatkan hadiah al-mukhtarah ala jul dan bertaruh untuk suatu taruhan al-munadalah ala rohan telah dipraktikkan pada saat kedatangan Islam, sebagaimana halnya dengan semua masalah lain yang nanti akan dikenakan klasifikasi hukum. Jadi maksudnya adalah betapa parahnya budaya judi pada masa pra-Islam. Melalui kisah Luqman dan tuannya, diperlihatkan bahwa taruhan judi saat itu seringkali melibatkan hal-hal yang tidak masuk akal dan ekstrim. Selain itu, teks ini menekankan bahwa perjudian di masa itu tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga mempertaruhkan harta benda yang berharga, bahkan anggota keluarganya. Mau itu istri kita atau wanita kita, bisa jadi anak-anak kita mau dipertaruhkan. Yang menunjukkan betapa merusaknya kecanduan judi terhadap tatanan sosial sebelum Islam datang untuk memberikan aturan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik tersebut. Jadi judi ini udah sangat berpengaruh. Makanya setelah itu judi itu ada larangan dari orang Islam sendiri. Kenapa dilarang yang namanya berjudi? Okay, next. Question as permitted or forbidden and clearly designated as such by the device revelation. What kind of gambling, and in particular how much gambling, was done in pre-Islamic Arabia are questions which are unfortunately not answered by such offhand remarks. If their authors had been more explicit in their statements, those statements would presumably not have provided historical fact
still being anachronistic, they would at least have contributed to our knowledge of their author, understanding of and information about later gambling activities. Be this as it may, there can be no doubt that gambling games and sport were favorite pastimes in ancient Arabia. Perhaps the statement that dancing and horse racing are the two amusements to which the Vedic India were passionately devoted is also applicable to pre-Islamic Arabia, although economic, if not social, condition can be assumed to have necessitated restriction which did not exist in ancient India. So the mean is sebagai diizinkan atau dilarangkan dan ditetapkan secara jelas melalui wahyu ilahi. Pertanyaan mengenai jenis perjudian apa dan khususnya seberapa banyak perjudian yang dilakukan di Arab pra-Islam atau sebelum Islam sayangnya tidak terjawabkan oleh komentar-komentar singkat tersebut. Jika para penulisnya lebih eksplisit dalam pertanyaan mereka atau lebih di dalam pertanyaan mereka, pertanyaan tersebut kemungkinan besar tetap tidak akan memberikan fakta sejarah, namun meskipun bersifat anakronistik, setidaknya hal itu akan berkontribusi pada pengetahuan kita tentang pemahaman dan informasi para penulis tersebut mengenai aktivitas perjudian di masa depan. Terlepas dari itu, tidak ada keraguan bahwa permainan judi dan olahraga adalah hiburan favorit di Arab kuno. Mungkin pernyataan bahwa permainan dadu dan balap kuda adalah dua hiburan yang sangat digemari oleh orang-orang India era Weda juga berlaku untuk Arab pra-Islam. Jadi di daerah orang India pada zaman kuno dan di daerah Arab pra-Islam, meskipun kondisi ekonomi jika bukan kondisi sosial dapat diasumsikan telah mengharuskan adanya pembatasan yang tidak ada di India kuno. Ya, selanjutnya. The literature concerned with the first mentions as the word is first gambler, a king from among kings, descendants who lived in the time of Noah. This fantastic bit of information may owe its existence to someone greatly concerned about the privilege of gambling in his own time. However, no conceivable importance attaches to it. Of much greater potential interest in the statement reported in all the large well work that the first person ever to forbid gambling was Al-Aqra. Habit it is attested directly as early as the 9th century by Ibn Qutaybah is Kitab al-Ma'ani. According to Ibn Qutaybah and to the Awail of Al-Askari, Al-Aqra was the arbiter hakam of the Arabs at every fair held at Ukas at the time when Muhammad received the divine call, and he was one of the prophet sympathizer. So the meaning is literatur yang berkaitan dengan yang pertama Al-Awali yang menyebutkan bahwa penjudi pertama di dunia adalah seorang raja. Jadi adalah seorang raja ini dia adalah orang yang pertama kali bermain judi dari keturunan Qabil Cain yang hidup di zaman Nuh, Nabi Nuh. Informasi fantastik ini mungkin muncul karena kekhawatiran seseorang terhadap maraknya perjudian di zamannya sendiri. Namun tidak ada kepentingan berarti yang melekat pada informasi tersebut. Yang jauh lebih menarik adalah pernyataan yang dilaporkan dalam semua karya Al-Awali besar
bahwa orang pertama yang melarang perjudian adalah Al-Aqra bin Habis. Hal ini dibuktikan secara langsung sejak abad ke-9 melalui kitab Al-Ma'arif karya Ibnu Qutaibah menurut Ibnu Qutaibah dan kitab Al-Awail karya Al-Askari. Al-Aqra dan adalah arbiter hakim, penengah bangsa Arab. Dia adalah seorang penengah atau bisa dibilang hakim di orang-orang Arab. Di setiap pekan raya yang diadakan di Ukas pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, dan ia merupakan salah satu dari orang yang dilunakkan hatinya atau hatinya tuh baik. Ya, jadi maksudnya adalah menjelaskan bahwa meskipun catatan sejarah yang rinci tentang kuantitas judi di Arab pra-Islam yang terbatas, aktivitas tersebut seperti dadu dan balap kuda jelas merupakan kegemaran utama masyarakat saat itu. Poin yang paling signifikan adalah identifikasi Al-Aqra bin Habis sebagai tokoh pertama dalam sejarah Arab yang melarang perjudian. Bahkan sebelum atau bertepatan dengan masa awal kenabian Nabi Muhammad SAW, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan dampak buruk judi sudah mulai muncul di kalangan tokoh masyarakat Arab tertentu, seperti dari seorang hakim di Pasar Ukas sebelum hukum Islam secara resmi mengharamkannya melalui dari wahyu. Ya, halaman selanjutnya. Him won by the diplomacy and gift as one of the sympathizer as well as in other capacities. He is often mentioned in the historical literature. We also hear it said that he was a Zoroastrian or Majusi. If Al-Askari is search was indeed Al-Madaini, as he says, it was regrettable, adding, and others, thus leaving the matter a little vague. Is it most plausible to assume that he used a written work of Al-Madaini and that the existence in literature of the statement concerning Al-Aqra is assured for at least the of second half of the 8th century. What makes the statement so remarkable in the fact that if it is entirely unhistorical, it makes one wonder why it should have been invented in early Islamic times. If one is on the other hand, there is some historical truth to it. It would indicate that gambling was considered objectionable by others in the environment on the Prophet. Before the Quran pronounced an opinion on it, it would make no sense. It will make no sense to assume that Al-Aqra's prohibition of gambling was merely the first enforcement of the Quranic prohibition. So the meaning is uh, yang mendi, uh, yang dimenangkan melalui diplomasi dan pemberian hadiah sebagai salah satu simpatisan serta dalam kapasitas lainnya. Ia sering disebut dalam literatur sejarah. Kita juga mendengar kabar bahwa ia adalah seorang Zoroastrian atau seorang Majusi. Jika sumber Al-Askari memang benar, Almada ini seperti yang dikatakan, sayangnya ia menambahkan dan lain-lainnya, sehingga masalah ini menjadi sedikit tidak jelas atau tidak dipahami. Sangat masuk akal untuk mengasumsikannya bahwa ia menggunakan karya tulis dari Al-Ma'idi dan bahwa keberadaan pernyataan mereka Al-Aqra dalam literatur telah dipastikan setidaknya sejak paruh kedua abad ke-8, bukan 18, sorry,
Apa yang membuat pernyataan ini begitu luar biasa adalah fakta bahwa jika ini sepenuhnya tidak historis atau karangan, hal itu akan membuat orang bertanya-tanya, mengapa hal tersebut itu diciptakan pada masa awal Islam. Sebaliknya, jika terdapat kebenaran sejarah di dalamnya, itu akan menunjukkan bahwa perjudian telah dianggap sebagai sesuatu yang keberatan oleh orang lain di lingkungan Nabi. Bahkan sebelum Al-Quran memberikan pendapat mengenainya, tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa larangan judi oleh Al-Aqra hanyalah penegakan pertama dari larangan Al-Quran. Ya, okay, next. A pre-Islamic gambling story is one reported in Al-Ghani as derived from a written work of Ibn Habib, who received it through the intermediary of Ibn al-Arabi from Al-Mufaddal Ad-Dabi, when the put Al-Aswad Yafur, also known as Sanahshal. It is the name was living among the Murahbi Abad in Al-Aqa'ah. He used to gamble with them. They always won till he owed them 19 camels. His mother Rum blamed his gambling companions for depriving Al-Aswad of his property. When they asked what they could do to stop Al-Aswad is gambling, Ruhan told them to sequester his arrow. When he came again to gamble, Al-Tak he had been requested to stay away. They rejected his arrows. Al-Aswad defiantly declared that he would not live life among people who did not allow him to throw arrow. So the meaning adalah ada sebuah kisah perjudian di pra-Islam atau sebelum Islam masuk ke Arab. Itu diceritakan dalam Aghani yang berasal dari karya tulis Ibnu Habib pada tahun 245 Masehi sampai 866 Masehi, yang menerimanya melalui perantara Ibnu al-Arabi dari Al-Mufaddal Ad-Dabi ketika penyair Al-Aswad bin Ya'fur yang juga dikenal sebagai Aqsonashal tinggal di kalangan suku Murrah bin Abad Al-Qo'ah. Ia terbiasa berjudi dengan mereka di daerah tersebut. Mereka selalu menang sampai ia berhutang 19 ekor unta kepada mereka. Ibunya, Ruhum, menyalahkan teman-teman judinya karena telah merampas harta benda Al-Aswad. Ketika mereka bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan perjudian di Al-Aswad, Ruhum menyuruh mereka untuk menyita anak panahnya, alat judinya. Ketika ia datang lagi untuk berjudi, meskipun telah diminta untuk menjauh, mereka menolak anak panahnya. Al-Aswad dengan membiarkannya melemparkan anak panah. Jadi dia dibiarkan tetap main aja. Again, is it Ibnu Habib who tell us about pre-Islamic gambling in one of his own works, The Chieftain of the Abad Manat of the Kinafa, but because gambled with arrows with Kudamah, the case and won all his property. Kudamah suggested to Bal'a that they gamble for his hand and 50 camels, 50 unta, are friendly Kudamah hands against balls of camels. Bal'a agreed and won again. When he wanted to cut off his hand, Kudamah asked him not to do it and offered him instead his loyal protection. So the meaning adalah, sekali lagi Ibnu Habib
yang menceritakan kepada kita tentang perjudian di zaman pra-Islam atau sebelum Islam dalam salah satu karyanya sendiri. Pemimpin suku Manat dari Kinanah, Bal'a bin Qais, berjudi menggunakan anak panah dengan Kudamah bin Qais. Itu adalah melempar dadu, ada bunderan yang muter, nah itu nanti dia melempar dadu ke dalam situ. Menggunakan anak panah dengan Kudamah bin Qais dan memenangkan semua hartanya. Dan Kudamah menyarankan kepada Bal'a agar mereka bertaruh demi tangannya dan 50 ekor unta. Unta. Tampaknya tangan Kudamah sebagai taruhan melawan unta milik Bal'a. Bal'a setuju dan menang lagi. Ketika ia ingin memotong tangannya, Kudamah memintanya untuk tidak melakukannya. Dan menawarkan perlindungan setia sebagai gantinya. So, it mean halaman ini memperdalam diskusi mengenai pandangan sosial terhadap judi sebelum datangnya larangan resmi dalam Islam. Poin utamanya adalah kemungkinan adanya tokoh seperti Al-Aqra bin Habis yang sudah melarang judi berdasarkan pertimbangan moral pribadi sebelum turunnya wahyu, yang menunjukkan adanya keresahan sosial terhadap dampak judi di lingkungan Arab saat itu. Selain itu, teks ini menyajikan contoh kasus konkret yang tentang kecanduan judi di masa pra-Islam atau sebelum Islam, seperti penyair Al-Aswad yang lebih memilih pindah daripada berhenti judi, serta taruhan ekstrim yang melibatkan anggota tubuh, yaitu tangannya, akibat kekalahan harta benda. Ia menegaskan bahwa praktik judi di masa tersebut destruktif dan mencengkram erat pelakunya. So, next is his hand was to remain as long which could be killed by Bal'a whenever he so desired on the battle. Day of Al-Musalla Bal'a averred Kudama'ah the choice between having the loan of his hand called or redeeming it by fighting. Kudamah choose the latter and fought most valiantly. So the meaning is menawarkan perlindungan sebagai gantinya. Jadi tadi kan si Bal'a dia bertaruh tangannya, baru si teman ini bertaruh 50 unta, dan pada akhirnya yang bertaruh 5 unta lah yang menang. Dan jadi si Bal'a ini dia menawarkan perlindungan sebagai orang yang sangat setia pada temannya sebagai gantinya. Tangannya jadi tetap dianggap sebagai pinjaman yang dapat ditagih oleh Bal'a kapanpun ia inginkan. Pada hari pertempuran Al-Musalla, Bal'a memberikan Kudamah pilihan antara membiarkan pinjaman tangan yang ditagih atau dipotong atau menembusnya dengan perang. Dan Kudamah dia lebih milih yang terakhir dan bertempur dengan sangat gagah dan berani. And next, these stories reads like the doublet of the one much more famous in Muslim literature, that of Abu Lahab the Prophet is hated uncle, as Al-Asin bin Hisham, Al-Mughirah, Al-Mukazumi. Probably each one of them is the independent elaboration of the same motive. In the case of the Abu Lahab story, the way of elaboration and amplification are quite visible before our eyes. So the meaning is, kisah ini terbaca seperti kembaran dari kisah yang jauh lebih terkenal dalam literatur Muslim, yaitu kisah Abu Lahab atau paman Nabi yang dibenci, dan Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kemungkinan masing-masing dari kisah tersebut merupakan pengembangan independen dari motif yang sama. Dalam kasus kisah Abu Lahab, cara penjabaran dan pengembangan cukup jelas terlihat di depan mata kita.
So Abu Lahab refused to serve in the Meccan army at Badr and sent Al-As as his substitute. Al-As was killed in the battle by Umar or by Ali. The sources are not unanimous on this point. According to Ali himself, the confusion arose from his having killed another Al-As, namely Al-As bin Sa'id. The oldest report available to us so far would seem to be the one of Ibn Ishaq, as reported in Ibn Hisham, and quoted it at At-Tabari. In At-Tabari, it says that Al-As owed Abu Lahab 4,000 dirhams, which he was unable to pay. Thus, Abu Lahab hired him for that amount to take his place in the military expedition, and he went, while Abu Lahab stayed behind. Nothing is said here about gambling. Al-Waqidi just mentioned Devon in general and no gambling, while Ibn Said has nothing on either debits or gambling, but merely says that it was not only Abu Lahab who chose a substitute on the occasion, but others did so. So the meaning adalah Abu Lahab menolak untuk bertugas dalam pasukan Mekah dalam perang Badar dan mengirim Al-As sebagai gantinya. Dan Al-As pun tewas dalam pertempuran oleh Umar atau oleh Ali. Sumber-sumber yang tidak sepakat dalam poin ini. Jadi ada kemungkinan belum pasti dari sumber-sumbernya. Bisa dibilang Umar yang bunuh atau Ali yang bunuh. Menurut Ali sendiri, kekeliruan muncul karena ia telah membunuh Al-As yang lain, yaitu Al-As bin Sa'id. Laporan tertua yang tersedia sejauh ini tampaknya adalah laporan dari Ibnu Ishaq, sebagaimana dilaporkan oleh Ibnu Hisham dan dikutip ulang oleh At-Tabari. Laporan itu menyebutkan bahwa Al-As berutang kepada Abu Lahab sebesar 40 dirham yang tidak mampu ia bayar. Karena itu, Abu Lahab menyewakan dengan jumlah tersebut untuk menggantikan posisinya dalam ekspedisi militer. Dan ia pun berangkat sementara Abu Lahab tetap tinggal di rumah. Tidak ada penyebutan tentang judi di sini. Al-Waqidi hanya menyebutkan hutang secara umum dan bukan judi. Sementara Ibnu Sa'ad tidak menyebutkan hutang maupun judi, melainkan hanya mengatakan bahwa bukan hanya Abu Lahab yang memilih pengganti pada kesempatan itu, tetapi yang lain juga melakukannya. So the next, whoever gambling entered the story at some time, apparently at the bidding of literators rather than historians. 3 verses by the early Islamic poet Hassan B. Tabib, in which he reviled some people because their father had been a blacksmith or make some sword, were placed in this context as Al-As was called one of the fools, Ahmak, of the Quraysh. He had gambled with Abu Lahab, Abd al-Muttalib, who defeated him and eventually won his perfect person and made him a blacksmith koyon, and then sent him as his substitute to participate in the Battle of Badr. So, namun unsur perjudian masuk ke dalam kisah ini di kemudian hari setelah berbulan-bulan, setelah berminggu-minggu, baru kisah dari unsur-unsur dari perjudian ini udah mulai masuk ke dalam kegiatannya. Tampaknya atas dorongan para sastrawan, alih-alih sejarawan. 3 bait puisi oleh penyair awal Islam Hasan bin Tabib, di mana ia mencela beberapa orang karena ayah mereka adalah seorang pandai besi, ditempatkan
dalam konteks ini. Al-As disebut sebagai salah satu orang bodoh dari kaum Quraisy. Ia telah berjudi dengan Abu Lahab bin Al-Muthalib yang mengalahkan dan akhirnya memenangkan dirinya sebagai budak serta menjadikannya seorang pandai besi dan kemudian mengirimnya sebagai penggantinya untuk ikut serta dalam perang Badar. So it means menjelaskan bagaimana elemen perjudian terkadang ditambahkan ke dalam narasi sejarah oleh para sastrawan untuk memberikan efek dramatis atau moralistik. Contoh utamanya adalah kisah Al-As bin Hisham yang menggantikan Abu Lahab dalam perang Badar. Meskipun laporan sejarah awal hanya menyebutkan masalah hutang piutang atau sistem penggantian militer biasa, versi sastra di kemudian hari membumbui cerita tersebut dengan narasi bahwa Al-As kalah judi dari Abu Lahab hingga mempertaruhkan dirinya sendiri. Ia menunjukkan bahwa dalam budaya Arab kuno, judi dianggap sebagai sumber kehinaan yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan kemerdekaannya. So next is we apparently have no way of knowing whatever it was true that the verses ascribed to Hasan concern Al-As and his prominent progeny. We hear that there were two smiths among the able Meccan who plied a variety of craft, namely Al-As and his uncle Al-Walid bin Al-Mughirah. They were two suitable candidates for identification with the individuals addresses in the verses. Still, this need not be correct. The assembly of Hasan is poems passed through the hands of Ibn Habib, and he also reports the story in practically the same word in his Munamak. But regardless of whether or not the connection of Hasan is verses with Al-As and his family is true, the verses themselves contain no reflection whatever of the gambling story, so that its existence need to be dated to the very early times of Hasan. It used for the explanatory comments need not talk. Of course, it may antedate Ibnu Habib. So it mean pada kemudian hari dan kemudian mengirimnya sebagai penggantinya untuk ikut serta dalam perang Badar. Jadi kan tadi Al-As dia menggantikan dirinya, memberikan dirinya atau menyerahkan dirinya untuk dalam perang Badar karena dia memiliki utang sama Abu Lahab sebesar 40 dirham dan dia 4000 dirham, tetapi dia tidak membesarnya. Jadi pada akhirnya dia ikuti perang Badar tersebut. Kita tampaknya tidak punya cara untuk mengetahui apakah benar bahwa bait-bait puisi yang dinisbatkan kepada Hasan bin Thabit berkaitan dengan Al-As dan keturunannya yang terkemuka atau yang terkenal. Kita mendengar bahwa ada dua pandai besi, Haddad, di antara bangsawan Mekah yang menekuni berbagai kerajinan, yaitu Al-As dan pamannya, Al-Walid bin Al-Mughirah. Oleh karena itu mereka adalah kandidat yang cocok untuk diidentifikasi sebagai individu yang disetujui dalam bait-bait puisi tersebut. Namun, hal ini belum tentu benar. Kumpulan puisi Hasan melewati tangan Ibnu Habib. Ia juga melaporkan kisah tersebut dengan kata-kata hampir sama dalam bukunya, Munamak. Namun terlepas dari benar atau tidaknya hubungan bait-bait Hasan dengan Al-As dan keluarganya, bait-bait itu sendiri sama sekali tidak mencerminkan kisah perjudian, sehingga keberadaan kisah tersebut tidak perlu dianggap berawal dari masa awal Hasan.
Penggunaan puisi tersebut sebagai komentar penjelasan mungkin saja ada sebelum masa Ibnu Habib, meskipun belum tentu demikian. About a generation after Ibnu Habib, we find a few more details. The historian Al-Baladuri speaks of Abu Lahab his being ill and sending Al-As in his place, with the understanding that he would forgive a debt he owed him. Al-Baladuri also report another version stating that Abu Lahab played him played with him for a stake to be determined. He ala amroh muta'ah. He defeat him and had him become a blacksmith in Mecca. Then he played with him again. Again he defeated him. Then he sent him to Badar in his place. So it means sekitar satu generasi setelah Ibnu Habib kita menemukan beberapa detail tambahan atau beberapa penjelasan tambahan. Sejarawan Al-Baladuri berbicara tentang Abu Lahab yang sedang sakit dan mengirim Al-As sebagai penggantinya dengan kesepakatan bahwa ia akan membebaskan hutang yang dipinjamkan Al-As. Al-Baladuri juga melaporkan versi lain yang menyatakan bahwa Abu Lahab bermain judi dengannya untuk pertaruhan yang akan ditentukan ala amroh al-mufaddah yang telah ditentukan. Ia mengalahkannya dan menjadikannya seorang pandai besi di Mekah, yang kemudian ia bermain judi dengannya lagi. Sekali lagi ia mengalahkannya, lalu ia mengirimnya ke Badar untuk menggantikan posisinya. Jadi sebelum si Al-As sebelum perang di Badar, dia sebelumnya udah bermain judi dengan Abu Lahab berkali-kali dan berkali-kali kalah. Siapa orangnya? Al-As. Kalah berjudi sama Abu Lahab. So it means menunjukkan evolusi sebuah narasi sejarah menjadi cerita yang lebih dramatis melalui bumbu-bumbu sastra. Penulis menyoroti bahwa motif kekalahan judi yang dialami Al-As dari Abu Lahab kemungkinan besar adalah tambahan di kemudian hari untuk menjelaskan bait-bait puisi sindiran dari Hasan bin Thabit. Seiring berjalannya waktu, detail cerita tersebut semakin berkembang. Dari yang awalnya hanya masalah hutang piutang atau sakit, menjadi kisah perjudian beruntun yang mengakibatkan Al-As kehilangan kemerdekaannya, atau bisa dibilang menjadi budak, hingga dipaksa menjadi penggantinya di medan perang. Abu Lahab masih agak baik. Di medan perang. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat muslim periode berikutnya memandang judi sebagai alat penindasan dan penyebab kehinaan sosial yang ekstrim di masa pra-Islam. So next, the literature Ibnu Qutaybah in speaking about the fools of the Quraysh dramatize the event still a little more. Abu Lahab gambled with him and defeated him, winning his property, then his house, then whatever he possessed, as well as his family and his own person. When the day of Badr came, he sent him on the military expedition instead of going himself. Finally, in the following 10th century, we meet with the full-blown literary treatment of the story in Aghani, in the chapter devoted to Al-As' famous grandson, the poet Al-Harith bin Khalid Al-Makhzumi. So it means adalah sastrawan Ibnu Qutaybah saat berbicara tentang orang-orang bodoh dari kaum Quraisy mendramatisasi peristiwa tersebut sedikit lebih jauh. Abu Lahab berjudi dengannya dan mengalahkannya, memenangkan harta bendanya, lalu rumahnya, kemudian apapun yang dimilikinya serta keluarganya dan dirinya sendiri. Siapa yang diambil? Al-As diambil sama Abu Lahab. Ketika hari pertempuran Badar tiba, ia mengirimkannya dalam ekspedisi militer sebagai ganti dari dirinya. Akhirnya, pada abad
ke-10 berikutnya kita menemukan pengelolaan literatur yang lengkap dari kisah ini dalam kitab Agani. Pada bab yang didedikasikan untuk cucu Al-As yang terkenal, penyair Al-Harits bin Khalid Al-Khazumi. So it says, as has been reported by Mus'ab bin Abdullah, Abu Lahab gambled with Al-As bin Hisham for 10 camels and defeated him. Then again for 10 camels, defeat him again. Then again for 10 camels, defeating him. Then again for 10 camels, defeating him. Then again for 10 camels, defeating him. Eventually he tripped Kala'ah him of his property, and he had nothing left. Al-Asad said to Abu Lahab, I noticed that the arrow are your lies, but now let me gamble with you, and the loser shall be ordered his slave. Abu Lahab said, do him, and Sarabi, arousing the wrath of the Makhzum, he went to them and asked them what he asked, to redeem Al-As for 10 camels. They refused, saying that they would not even give a pelt for him. Thus he enslaved him, and he used to nurse his camel, till he Meccan politis went out to Badr. A source other than Mus'ab said he enslaved him as established him as a blacksmith working iron. When the politis went out to Badr, those who did not to go along sin substitutes. Abu Lahab was sick. He sent Al-As out and stayed at home, with the understanding that when he returned to him, he would manumit him. Ali bin Abi Thalib killed Al-As on the occasion. So it means sebagaimana yang dilaporkan oleh Mus'ab bin Abdullah, Abu Lahab berjudi dengan Al-As bin Hisham untuk 10 ekor unta dan mengalahkannya. Abu Lahab menang. Lalu 10 ekor unta lagi dan mengalahkannya lagi. Lalu 10 ekor lagi unta lagi dan mengalahkannya lagi, itu udah 30. Lalu berjudi 10 ekor unta lagi dan mengalahkannya lagi. Lalu 10 ekor lagi dan mengalahkannya. Akhirnya ia melucuti Kala'ah harta bendanya, dan ia tidak memiliki apapun yang tersisa. Al-As berkata kepada Abu Lahab, aku perhatikan bahwa anak panah itu adalah sekutumu. Tapi sekarang biarkan aku berjudi denganmu, dan yang kalah akan menjadi budak bagi yang lain. Abu Lahab berkata, lakukanlah. Dan ia melakukannya. Abu Lahab mengalahkannya tetapi tidak menyukai ide untuk memperbudaknya, karena akan membangkitkan kemarahan suku Makhzum. Ia mendatangi mereka dan meminta mereka menembus Al-As harga 10 ekor unta. Mereka menolak dan mengatakan bahwa mereka bahkan tidak akan memberikan selembar kulit pun untuknya. Maka ia memperbudaknya, dan ia biasa mengembalakan untanya sampai kaum musyrik Mekah berangkat ke Badar. Sumber lain selain Mus'ab mengatakan ia memperbudaknya dan menjadikannya seorang pandai besi dan mengerjakan besi. Ketika kaum musyrik berangkat ke Badar, mereka yang tidak ikut pergi mengiringi pengganti. Abu Lahab sakit, ia mengirim Al-As keluar dan tinggal di rumah, dengan pemahaman bahwa ketika ia kembali ia akan memerdekakannya. Tetapi Ali bin Thalib membunuh Al-As pada kesempatan itu. So next, the Afghani owed the story for the most part to Mus'ab az-Zubari. His Jamraharat Nas'ab Quraysh apparently does not contain it, although it devoted some space to Al-Harits bin Khalid. Yet, even if the chain of transmitters suggests oral transmission, we have no work
of Mus'ab. Mus'ab life called 156 Mas Masih Hijriah to 773 Masehi to 2233 Hijriah to 848 Masehi. Thus, we are roughly back again in the time of Ibn Habib. The gambling aspect of the story cannot be traced back much beyond the gambling aspect of the story cannot be traced back much beyond that time. To summarize, we might say as far as the available search material permit a conclusion that there was some recollection possible historical. So it means kitab Agani mendapatkan kisah ini sebagian besar dari Mus'ab Az-Zubari, kitabnya yang berjudul Jamharat, Nasab Quraisy. Tampaknya tidak memuat kisah ini meskipun memberikan ruang bagi Al-Harits bin Khalid. Namun, bahkan jika rantai peristiwa periwayatan menunjukkan transmisi lisan, kita tidak punya alasan kuat untuk meragukan bahwa kisah itu sebenarnya berasal dari karya tulis Mus'ab. Mus'ab hidup sekitar tahun 1506 Masehi, Hijriah atau 773 Masehi hingga 233 Hijriah 848 Masehi. Jadi kita kurang bisa kembali lagi ke masa Ibnu Habib. Aspek perjudian dari kisah ini tidak dapat dilacak lebih jauh melampaui masa tersebut. Sebagai ringkasan, kita dapat mengatakan sejauh materi sumber yang tersedia memungkinkan sebuah kesimpulan bahwa ada semacam ingatan samar sejarah mengenai Al-As yang bertugas sebagai pengganti yang dapat dikirim oleh Abu Lahab. So it means menunjukkan puncak dari dramatisasi sastra mengenai praktik judi di masa pra-Islam. Kisah Al-As bin Hisham yang dalam judi dari Abu Lahab digambarkan secara ekstrim dalam literatur kemudian, seperti dalam kitab Al-Afghani, di mana taruhannya meningkatkan dari unta, berawal dari 40 unta, terus harta bendanya udah habis, harta bendanya rumahnya udah habis, akhirnya dia gambling, menjudikan dirinya sendiri hingga dia akhirnya tetap kalah juga dan dia tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun narasi judi ini sangat kuat dalam sastra, bukti sejarahnya sulit dilacak melampaui abad ke-8 sampai ke abad ke-9, menunjukkan bahwa kisah tersebut memungkinkan besar merupakan pengembangan sastra untuk mengilustrasikan keburukan moral kaum Quraisy sebelum Islam. So next, all of Al-As serving of a substitute whom Abu Lahab was able to send on the military expedition to Badr by promising him to cancel an unwisely incurred debit. Gambling as the cause of the debit called no debit reflect a historical fact. However, it is much more likely to have been an added motive means to contribute to Abu Lahab's disgrace, which was slowly embellished, apparently during the 8th century. So it means sejarah mengenai Al-As yang bertugas sebagai pengganti dari Abu Lahab yang dikirim dalam ekspedisi ke Badar dengan janji untuk membatalkan hutangnya yang tidak bijaksana, atau gara-gara dia judi dia kalah, dia mengembalikan 40 untanya tersebut kembali ke Abu Lahab lagi, ke Al-Asnya lagi, baru harta bendanya juga dan kemerdekaannya, tapi dengan syarat dari Abu Lahab harus pulang dari peperangan di Badar tapi dengan keadaan utuh dan menang.
perjudian sebagai penyebab hutang tersebut. Tanpa ragu bisa jadi mencerminkan fakta sejarah. Namun, jauh lebih besar kemungkinan bahwa hal itu adalah motif tambahan yang dimaksudkan untuk menambahkan kehinaan oleh Abu Lahab yang perlahan-lahan dibumbui tampaknya selama abad ke-8. So next, one thing's truth we can be rather sure if the descriptions we have of the Maisir game are approximately right. Those gambling stories, with the possible exceptions of the one about Al-Aswad bin Ya'fur, unlikely to have been Maisir. The individual Maisir stake could supposedly be an entire camel instead of the usual parts of one animal, thus requiring the large total expenditure of 10 camels for one games. But responsible gambling of the type mentioned in the stories apparently did not go with the game, which is supposed to have been a normal occurrence, and above all, Measure was a game normally played by more than two participants. Obviously, there must have been many ways in which arrows could be used for gambling. Their presence is indicated in some versions. However, we have no indication, nor did the reporters of the stories have any, as to how Bal'a and Kudamah and Abu Lahab and Al-As did their gambling. So, it means you can playing gambling by 2%. You need more than 3 or 4% or like 5 maybe you can. Nah, so it means namun ada satu hal yang bisa kita yakini. Jika di deskripsi yang kita miliki tentang permainan maisir kira-kira benar kisah-kisah perjudian tersebut dengan kemungkinan pengecualian kisah tentang Al-Aswad bin Ya'fur. Sepertinya bukanlah maisir yang sebenarnya. Taruhan maisir individu seharusnya bisa berupa satu ekor unta utuh, alih-alih bagian biasa dari satu hewan, sehingga membutuhkan pengeluaran total 10 ekor unta untuk satu permainan. Tetapi perjudian yang tidak bertanggung jawab seperti yang disebutkan dalam kisah-kisah tersebut tampaknya tidak sejalan dengan permainan yang seharusnya menjadi acara formal. Dan yang terpenting, maisir atau judi biasanya merupakan permainan yang dimainkan oleh lebih dari dua peserta. Jelas sekali, pasti ada banyak cara di mana anak panah dapat digunakan untuk berjudi atau tempat games buat main judinya. Dari dua peserta, keberadaan anak panah tersebut diindikasikan dalam beberapa versi, namun kita tidak memiliki petunjuk. Begitu pula para pelapor kisah tersebut tidak memilikinya mengenai bagaimana Bal'a, Kudama, Abu Lahab, dan Al-As melakukan perjudian tersebut. So next, the Maisir game was no longer known and of course no longer practiced in the time of Al-Asma, according to a remark ascribed to him on the basis of verses referring to it. It was painstakingly and most brilliantly reconstructed by Ibn Qutaybah in his monograph of the game. This is the gist of his view of how Maisir was once played. So it means permainan maisir atau judi tidak lagi dikenal dan tentu saja tidak lagi dipraktikkan pada masa Al-Asma'i. Menurut sebuah ucapan yang dinisbatkan kepadanya berdasarkan ayat-ayat yang merujuk kepadanya, permainan ini direkonstruksi secara teliti dan sangat cemerlang oleh Ibnu Qutaybah dalam monografnya tentang permainan tersebut. Inilah inti dari pandangannya tentang bagaimana maisir dulunya dimainkan. So next, there are 7 players, each one with an arrow marked as belonging
as belong to him. There may be less than 7. In that one individual may enter more than one row. There are altogether 10 rows. 3 of them blanks Goofle added to for control purpose. The well-tired player, it seems, selected for themselves the arrow with the large number of shares. So it means ada 7 pemain. Jadi masing-masing dengan satu anak panah yang ditandai sebagai miliknya. Jumlah pemain bisa kurang dari 7, di mana satu orang bisa memasukkan lebih dari satu anak panah. Secara keseluruhan terdapat 10 anak panah. 3 di antara anak panahnya kosong yang ditambahkan untuk 7 kontrol. Para pemain yang lebih kaya tampaknya memilih sendiri anak panah dengan tanda yang lebih besar. Yang lebih besar, apanya yang lebih besar? Jumlah bagiannya. So, it means halaman ini menyimpulkan analisis kritis terhadap kisah-kisah judi pra-Islam. Penulis menunjukkan bahwa banyak cerita ekstrim seperti taruhan diri sendiri mungkin hanyalah tambahan sastra untuk memperburuk citra tokoh tertentu. Secara teknis, praktik judi tersebut berbeda dengan permainan maisir yang asli yang merupakan prosedur formal yang melibatkan banyak pemain, biasanya 7 orang, dan aturan pengguna 10 anak panah yang spesifik. Karena maisir sudah punah sejak abad-abad awal Islam, pengetahuan kita tentangnya saat ini merupakan hasil rekonstruksi pada ulama seperti Ibnu Qutaibah melalui literatur puisi kuno. Okay, so after that, number of shares. The Baram, the wealthy individual who refused to participate in the game, distinctly spoiler pot, and the Philistine is much discussed. So it how to play the gambling. So it may need like 7 peoples to join the game. Maisir constitute a sort of social challenge to tribal members, and possibly strong pressure was exerted upon them to contribute of the order of present-day charity drive. So it means in istilah Baram yaitu individu yang menolak untuk berpartisipasi dalam permainan, si kikir yang merusak suasana, dan tidak berbudaya banyak didiskusikan. Maisir merupakan semacam tantangan sosial bagi anggota suku, dan kemungkinan ada tekanan kuat yang diberikan kepada mereka untuk berkontribusi, mirip dengan penggalangan dana amal di masa sekarang. Jadi untuk bermain judi itu harus ada seperti kayak harga diri yang dikorbankan ketika bermain judi. Karena pada masa itu kalau kita main judi tapi tidak mengorbankan harta benda kita, kita akan dianggap lemah, so weakness, tidak memiliki keberanian atau tidak memiliki kekuatan untuk bermain judi, karena judi itu dianggap seperti sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang sebelum zaman orang Islam masuk ke masa ke zaman bangsa Arab. Ya, itu yang bisa dimasukkan dari saya. Sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.